Hai Moms, posisi tidur ketika ibu sedang hamil memang harus diperhatikan. Karena memang ya posisi tidur tertentu ternyata diyakini lebih baik jika dibandingkan dengan posisi tidur yang lainnya. Gak jarang ibu mulai memperhatikan posisi tidurnya ketika perutnya udah mulai gede, karena serba gak nyaman. Kadang kalian mencari posisi tidur yang kira-kira bisa bikin tidurnya lebih pulas. Bahkan ada mitos yang beredar nih, saya sering sekali didengar ini dan juga ditanyakan, apakah benar ada posisi tidur tertentu yang mana fungsinya bisa mempercepat proses lahiran? Mungkin ketika usia kehamilan sudah 37 minggu ke atas, di mana bayi sudah mulai siap dilahirkan, atau sudah deket-deket HPL, atau bahkan lewat HPL nih. Katanya ada posisi tidur yang bisa memancing kontraksi atau bisa mempercepat persalinan. Kira-kira itu benar nggak ya? Kita akan bahas pada video kali ini. Jadi apakah benar ada posisi tidur yang bisa memperlancar proses lahiran atau mempercepat proses lahiran, memancing kontraksi? Saya belum bisa jawab itu benar, karena sampai saat ini pun belum ada ya posisi tidur pasti yang mana fungsinya untuk memancing kontraksi atau mempercepat proses lahiran. Tapi gini ya, kalau misalkan mom sudah hamilnya besar, posisi tidur ini memang sering jadi masalah ya. Biasanya serba nggak nyaman. Kalau misalkan tidur terlentang, katanya nggak baik ya. Kalau miring terus, katanya cepat pegel. Memang betul, karena memang pada kondisi kehamilan sudah besar, postur tubuh mom itu kan sudah pada berubah semua. Ukuran perut sudah membesar, kemudian ya otot-otot, pinggang biasanya paling sering pegel. Sehingga posisi tidur juga jadi masalah. Belum lagi ketika hamil besar, bagian dada nafasnya jadi ngap karena ketekan sama rahim. Posisi tidur yang tepat, kalau saya kutip dari American Pregnancy Association, disarankan ada posisi tidur SOS, sleep on side, atau posisi tidur miring. Kenapa? Karena dengan posisi tidur miring ini akan memperlancar nih aliran darah dari ibu ke janin, yang untuk menyampaikan nutrisi, oksigen ke janin, supaya janin tetap bisa hidup dengan baik dan berkembang dengan baik ketika masih dalam perut ibu. Ini berlaku ketika kehamilan sudah mulai besar, 20 minggu ke atas misalnya, atau 5 bulan ke atas. Atau misalkan posisi tidur miring kiri, ini memang sangat direkomendasikan karena mencegah penekanan pada pembuluh darah balik atau vena. Yang biasanya nih, kalau misalkan pembuluh darah ini ketekan atau aliran darahnya terhambat, biasanya bikin kaki jadi bengkak ya. Kemudian muncul ambeien atau muncul varises di bagian kaki. Makanya posisi tidur baik itu kiri atau kanan ini lebih direkomendasikan ketika mom sedang hamil dengan ukuran perut yang lebih besar. Tapi belum ada ya kalau posisi tidur yang ternyata bisa memancing kontraksi atau mempercepat proses lahiran. Sebenarnya posisi tidur ini bisa bebas aja ketika usia kehamilannya masih belum terlalu besar. Misalnya masih 3 bulan, masih 4 bulan ya, di bawah 20 minggu. Karena memang pada kondisi ini kan perut mom belum terlalu besar ya, janin juga belum terlalu berat, sehingga posisi tidur apapun masih aman-aman aja. Misalkan mau telentang, mau miring ya, atau bahkan tengkurap, sebenarnya juga nggak apa-apa. Tapi memang ketika perutnya udah mulai gede, ini mulai harus kita perhatikan. Ada beberapa dampak ya jika moms kurang memperhatikan posisi tidur yang tepat. Kan tadi direkomendasikan adalah miring ya. Ya telentang nggak apa-apa sebenarnya sesekali ya kalau pegel, tapi juga jangan terlalu lama ketika perutnya udah gede. Apalagi tengkurap ya, karena sudah nggak bisa, perutnya udah gede, nanti ketekan. Kalau posisi tidurnya kurang diperhatikan ya, kemudian melakukan posisi tidur yang kurang tepat lah istilahnya, ternyata bisa berdampak pada janin dan juga ibunya. Paling sering adalah mengganggu suplai oksigen atau nutrisi ke janin. Itu masalah yang sering terjadi. Jadinya jadi detak jantungnya terlalu cepat atau terlalu lemah. Kemudian juga pertumbuhannya juga jadi nggak maksimal. Paling bahaya adalah ketika suplai oksigen nggak lancar dari ibu ke janin melalui ari-ari dan juga plasenta itu ya, kita sebutnya. Itu bisa menyebabkan gawat janin. Ya kayak sama kayak kita kalau kita kurang oksigen, ya begitu juga dengan janin yang kita kandung. Makanya ini harus diperhatikan. Kalau udah perutnya gede ya tidurnya lebih baik sih miring, supaya suplai oksigen nutrisi ke janin juga nggak terhambat. Masalah yang berikutnya yang sering muncul adalah seringnya muncul sakit pinggang atau sakit perut. Ini terjadi ketika posisi tidur juga kurang diperhatikan. Ya bagus sih memang kalau miring kiri atau kanan, tapi kalau pegel dibiarin terus ya lama-lama pinggang itu juga sakit. Solusinya gimana? Ya moms bisa ganjal bagian pinggangnya
supaya nggak terlentang sih, cuman diganjel aja. Miring tapi diganjel dengan bantal atau guling. Supaya ya tetap miring tapi ada yang nyangga. Kalau ada yang nyangga kan biasanya lebih rileks otot pinggangnya. Jadi nggak gampang pegel. Atau kalau misalkan pegel banget nih, ya sesekali terlentang sebenarnya boleh-boleh aja. Ya, tapi jangan terlalu sering atau terlalu lama. Itu harus diperhatikan karena sakit pinggang ini juga sering jadi masalah. Sakit perut pun juga sering jadi masalah, apalagi kalau perutnya sudah mulai besar. Oh ya Mams, informasi tambahan nih buat kalian yang sering bermasalah sama keputihan, bikin bau pada miswi atau bikin becek pada miswi sehingga bikin gak nyaman dan juga gak pede. Kalian bisa cobain dengan mengkonsumsi ini nih, kapsul Amil Sweet. Jadi kapsul Amil Sweet ini tujuannya bisa mengurangi keputihan yang kalian alami. Kemudian juga menjaga kesehatan organ reproduksi kalian. Amil Sweet ini sebenarnya dia mengandung beberapa bahan herbal ya, seperti ekstrak kunyit, ekstrak temulawak, dan juga biji manjakani. Yang mana fungsinya itu bagus sekali untuk menjaga kesehatan miswi kalian, mencegah munculnya keputihan dan mengobati keputihan kalian. Selain ya tentunya dengan menjaga kebersihan pada miswi kalian. Untuk Amil Sweet ini, gimana cara konsumsinya? Gampang banget, kalian bisa konsumsi 2 kali 2 kapsul sehari ya. Ini bisa dikonsumsi setiap hari ketika mungkin keputihan kalian berlebihan. Nanti informasi produknya, linknya ada di kolom deskripsi di video ini ya. Masalah berikutnya, ketika posisi tidur ini ternyata kurang diperhatikan, menyebabkan aliran darah balik juga nggak lancar. Seringnya masalah yang terjadi adalah pada ibu, kakinya jadi sering bengkak, terutama biasanya kedua kaki ya. Karena suplai darah balik ya dari kaki ke jantung itu ketekan sama rahim. Misalnya posisi yang sering telentang, yaitu biasanya bikin kaki bengkak. Nggak nyeri sih, tapi ya bengkak aja, sakit. Tapi lama-lama kalau dibiarkannya bisa jadi kayak kesemutan, kebas ya, kemudian nyeri. Kemudian juga bisa menyebabkan ambeien atau wasir. Loh kok bisa dok, kan hamil apa hubungannya sama ambeien? Ternyata ada loh. Nah, ambeien itu kan terjadi karena peradangan pada pembuluh darah balik yang ada di sekitar dubur atau anus. Ketika darahnya nggak bisa balik dengan benar ya, secara lancar, darahnya akan mengendap dan tertahan di sana sehingga bisa menyebabkan bengkak pada pembuluh darah di anus. Belum lagi kalau misalkan sering duduk terlalu lama, BAB-nya keras, kurang minum air, kurang serat, bisa tambah parah tuh ambeiennya. Biasanya ini sering terjadi memang kondisi normal ya ketika hamil, yang dulu nggak pernah ambeien kok tiba-tiba muncul ambeien. Atau yang dulu pernah ambeien, ambeiennya jadi besar. Ini bisa aja kejadian. Ini salah satu juga bisa terjadi karena posisi tidur yang kurang diperhatikan. Makanya posisi tidur yang baik adalah miring kalau sudah perutnya gede. Ini juga melancarkan pembuluh darah supaya ya mencegah lah setidaknya terjadinya ambeien atau wasir ini. Kemudian juga bisa menimbulkan varises ya, pelebaran pembuluh darah biasanya di sekitar kaki, di belakang lutut, atau bisa di mana aja sih, tapi paling sering kelihatan di belakang lutut. Varises ini bikin nggak nyaman ya, terutama kalau sudah lumayan berat, bikin bengkak ya. Kadang-kadang juga sampai menimbulkan nyeri kalau sudah cukup berat. Makanya Moms juga harus perhatikan posisi tidur yang baik dan benar ketika lagi hamil, terutama hamil gede. Jadi carilah posisi tidur yang nyaman sebenarnya, tapi tetap harus memperhatikan posisi tidur yang baik. Nyaman belum tentu baik, tapi kalau baik ya belum tentu nyaman juga. Tapi gimana supaya tetap di posisi tidurnya baik? Sesuai rekomendasi adalah miring kiri atau kanan, tapi tetap bikin nyaman, istilahnya seperti itu ya. Solusinya sih biasanya saya suruh meluk guling, kemudian belakangnya diganjel bagian pinggang atau punggung ya, diganjel sama bantal atau guling sehingga tetap miring tapi lebih rileks karena kita bisa naruh setengah badan kita ke belakang, jangan juga terlentang. Kalau pegel banget dok gimana ya? Terlentang boleh, asal nggak terlalu sering dan juga terlalu lama. Oke, semoga menjawab mitos kali ini. Ternyata belum ada nih posisi tidur yang direkomendasikan yang pasti banget untuk mempercepat proses lahiran. Tapi juga ternyata harus diperhatikan ya posisi tidur ini, karena ketika kita salah memperhatikan posisi tidur bisa bikin masalah juga untuk kesehatan si ibu dan juga janinnya ketika masih di dalam perut. Sekian ya informasinya. Kalau punya pengalaman serupa dengan posisi tidur ini, sering aja di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.